Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Ada sebuah momen mengharukan yang terjadi di sebuah acara karnaval. Seorang jurnalis asal Perancis tiba-tiba memeluk seorang pria Indonesia sambil menangis. Pelukannya begitu erat, seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga, seperti permata yang lama hilang. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa pria Indonesia itu? Dan mengapa sang jurnalis menunjukkan emosi sedalam itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana aja. Kalau sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Welcome to Montesa Channel. Langit sore di kota kecil di selatan Prancis tampak cerah, dihiasi balon warna-warni yang melayang di udara. Suara musik khas karnaval bergema di antara deretan tenda dan atraksi jalanan. Wajah-wajah bahagia menyatu dalam lautan manusia yang menari, tertawa, dan menikmati euforia festival musim panas yang hanya datang setahun sekali. Di tengah keramaian itu, seorang wanita berjalan perlahan sambil memegang kameranya. Dialah Laudi, seorang jurnalis foto asal Perancis. Hari itu, ia mendapat tugas untuk meliput suasana karnaval sebagai bagian dari rubrik budaya lokal. Kamera tergantung di lehernya, dan jemarinya lincah membidik momen-momen spontan. Anak-anak berlari membawa permen kapas, pasangan tua menari di tengah jalan, dan badut yang melambai kepada kerumunan. Namun di antara semua wajah dan warna itu, tiba-tiba, jemarinya berhenti menekan tombol rana. Layar kecil di kameranya menampilkan potret yang baru saja ia ambil sosok seorang pria, berdiri sendiri di dekat stan lukisan wajah. Pria itu tidak sedang tertawa, tidak ikut bersorak seperti orang lain. Ia hanya diam, memperhatikan panggung kecil tempat para penari tampil. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya dalam, seperti sedang menyimpan cerita yang belum selesai. Laudi natap layar kameranya sekali lagi, perlahan, dan seketika, napasnya tercekat. Tangannya bergetar. Wajah itu, tak mungkin. 3 tahun, sudah 3 tahun. Dan kini, di tengah ribuan orang, di tempat yang seolah tak masuk akal ia berdiri di sana. Laudi mendongak, menatap ke arah pria itu secara langsung. Jantungnya berdetak begitu kencang, tubuhnya mematung beberapa detik. Lalu tanpa bisa ditahan, air mata mulai menggenang di matanya, kakinya bergerak sendiri. Kamera nyaris terjatuh dari lehernya saat ia mulai berlari menerobos keramaian. Orang-orang menoleh, beberapa bingung, beberapa hanya mengira ia sedang terburu-buru karena tugas. Namun tujuan Laudi bukan sekadar sebuah momen jurnalistik. Bukan karena headline, bukan karena foto. Ia berlari karena hatinya seperti ditarik oleh sesuatu yang selama ini hilang. Sesuatu yang selama ini ia pikir takkan pernah ditemukan lagi. Dan ketika ia sampai di hadapan pria itu, tanpa sepatah kata pun, Laudi langsung memeluknya erat, tangisnya pecah. Semua luka lama, semua kenangan, semua kerinduan yang tertahan selama 3 tahun tumpah begitu saja dalam satu pelukan itu. Pria itu membeku. Ia butuh beberapa detik untuk memahami apa yang sedang terjadi. Lalu perlahan, ia melingkarkan lengannya ke tubuh wanita itu, matanya membesar. Laudi, namanya terucap pelan, ragu, tapi penuh rasa yang tertahan. Dan seketika itu juga, ia tahu, perempuan yang selama ini hanya hidup dalam ingatan, kini kembali nyata di pelukannya. Keramaian karnaval tetap berlangsung, musik masih berdentum, tawa masih pecah di sana-sini. Tapi di sudut kecil karnaval itu, waktu seolah berhenti untuk 2 orang yang pernah saling mencintai. Dan kini akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir yang tak bisa ditebak. Namanya Sukimin, seorang pria sederhana asal Yogyakarta, Indonesia. Saat Laudi memeluknya, banyak orang di sekitar mungkin melihatnya hanya sebagai pria biasa berpakaian rapi, kalem, sedikit kikuk di tengah keriuhan karnaval Perancis. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersembunyi kisah yang jauh lebih dalam dari yang bisa ditebak siapapun. Sukimin adalah seorang tenaga kerja Indonesia (TKI). Ia telah bekerja di Perancis selama beberapa tahun terakhir. Pekerjaan sehari-harinya tidak mewah, mulai dari mencuci piring di restoran, menjadi buruh harian, hingga petugas kebersihan di hotel kecil. Semua ia jalani dengan penuh ketekunan, demi menyambung hidup dan mengirim uang untuk keluarganya di kampung.
Tidak banyak yang tahu bahwa setiap malam usai bekerja, Sukimin biasa melewati taman kecil di pinggir kota, taman yang sama di mana dulu ia dan Laudi sering menghabiskan waktu berdua di bangku kayu yang mulai lapuk. Mereka dulu berbicara tentang hidup, tentang perbedaan mereka, tentang cinta yang terasa begitu dalam namun rapuh di hadapan dunia. Kota ini menyimpan luka untuk Sukimin, dan karnaval yang meriah hari itu awalnya hanyalah pengalihan pikiran. Ia tidak berniat menghadiri pesta, ia hanya lewat. Tapi entah mengapa, langkahnya terhenti saat melihat kerumunan dan mendengar alunan musik. Suasana yang riuh itu membawanya kembali pada kenangan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia berdiri di sana, diam, mata menatap panggung kecil, tapi pikirannya melayang jauh. Ia tak tahu, hanya beberapa meter darinya, berdiri seseorang yang selama ini terus hadir dalam mimpinya, wanita yang pernah ia cintai tanpa syarat. Dan kini, entah bagaimana, sedang berlari ke arahnya dengan air mata di mata. Pelukan tadi bukan hanya pertemuan, itu adalah ledakan perasaan yang selama ini terpendam. Kerinduan, penyesalan, dan cinta yang tak pernah benar-benar mati. Sukimin tak pernah membayangkan bisa melihat Laudi lagi. 3 tahun lalu, ia pergi bukan karena berhenti mencintai, tapi karena merasa tidak pantas. Ia tahu keluarga Laudi menolaknya, ia tahu ia hanya seorang pekerja migran tanpa nama besar, tanpa latar pendidikan tinggi, tanpa apa-apa. Maka ia memilih mundur demi kebaikan Laudi, demi menjaga sisa harga dirinya. Namun siapa sangka, langkah yang menjauh itu justru membawanya kembali, di tempat yang tak ia rencanakan, di waktu yang tak ia pikirkan, dan di pelukan yang rasanya tak pernah benar-benar hilang dari tubuhnya. Di antara gemerlap lampu karnaval dan tawa anak-anak, 2 jiwa yang pernah hancur karena perbedaan kini dipertemukan kembali oleh waktu. Dan yang tak disadari oleh siapapun di sekitar mereka adalah, momen itu bukan sekadar reuni, tapi awal dari sebuah kisah yang selama ini menggantung di udara. Kisah cinta yang belum selesai ditulis. 3 tahun yang lalu, angin laut bertiup kencang di sebuah dermaga kecil di Perancis Selatan. Laudi sedang meliput acara wisata bahari untuk majalah tempatnya bekerja. Saat itu, ia ikut dalam tur kapal pesiar kecil bersama beberapa wisatawan dari berbagai negara. Hari itu cerah, gelombang tenang, tak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, keadaan bisa berubah begitu drastis. Langit tiba-tiba menggelap, angin menggila, ombak menghantam sisi kapal dengan kekuatan yang tak terduga, orang-orang mulai panik. Beberapa berpegangan erat pada pagar kapal, beberapa lainnya mulai menjerit. Dalam kekacauan itu, Laudi yang sedang memotret bagian luar kapal, terpeleset, tubuhnya terhempas ke laut yang dingin dan ganas. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak ada waktu berpikir, tidak ada waktu berteriak minta tolong. Hanya suara air yang menelan tubuhnya, dan rasa takut yang menyergap dari segala arah. Namun dalam kepanikan itu, satu orang melompat tanpa ragu. Seseorang yang bahkan tidak mengenalnya. Sukimin. Ia bukan turis, ia hanyalah kru kapal. Hari itu ia bertugas membersihkan dek dan membantu kru teknis. Tapi ketika melihat Laudi terjatuh ke laut, ia tidak menunggu aba-aba, ia menerobos pagar kapal dan melompat ke air, meski tahu risikonya besar. Dengan tenaga seadanya, Sukimin berenang menerjang ombak. Tangannya meraih Laudi yang hampir kehilangan kesadaran, ia menariknya ke arah kapal, memegangi tubuhnya, menjaga kepalanya tetap di atas air, sembari berteriak meminta tali dari awak kapal. Beberapa menit kemudian, keduanya berhasil ditarik naik, basah kuyup, menggigil, tapi selamat. Laudi menangis hari itu, bukan hanya karena trauma, tapi karena ia tahu, jika pria itu tidak melompat saat itu juga, mungkin segalanya akan berbeda. Sejak hari itu, Laudi tidak bisa melupakan wajah itu. Wajah pria Indonesia dengan mata tenang dan suara lembut yang hanya berkata, "Yang penting kamu selamat, tidak apa-apa, Mbak." Hari-hari setelahnya, Laudi mendatangi pelabuhan lagi dan lagi. Ia ingin mengucapkan terima kasih dengan benar. Tapi rasa terima kasih itu perlahan tumbuh menjadi rasa ingin mengenal lebih jauh. Sukimin, awalnya kaku, malu, ia tidak terbiasa didekati perempuan asing, apalagi jurnalis muda yang cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga berada. Tapi Laudi berbeda, ia tidak memandang rendah, ia ingin tahu siapa Sukimin, dari mana asalnya, apa cita-citanya, apa yang membuatnya berani melompat ke laut hari itu. Dari obrolan demi obrolan, dari kopi sederhana di pinggir pelabuhan,
Dari percakapan kecil di sela jam kerja, tumbuhlah cinta yang tak terduga, cinta yang dimulai dari keberanian, dan berkembang dari ketulusan dua hati yang berasal dari dunia yang sangat jauh berbeda. Tapi mereka tidak tahu bahwa cinta itu, sekuat apapun, akan segera diuji oleh kenyataan yang tak kalah ganas dari ombak laut tempat mereka pertama kali bertemu. Cinta kadang tumbuh bukan karena kesamaan, melainkan karena keberanian dua jiwa untuk saling mendekat meski dunia tak memberi jalan. Setelah insiden di laut itu, Sukimin dan Laudi mulai sering bertemu. Bukan karena dijadwalkan, bukan karena direncanakan, tapi karena hati mereka seperti menemukan alasan untuk terus saling mencari. Setiap sore, setelah Sukimin menyelesaikan pekerjaannya sebagai kru kapal dan kemudian sebagai pekerja harian di restoran kecil, ia akan berjalan kaki ke taman yang sama, taman di tepi kota, di mana daun-daun jatuh pelan seperti menyambut kedatangan dua orang yang tengah jatuh cinta secara diam-diam. Laudi kerap datang membawa 2 cangkir kopi hangat dan sepotong croissant. Lalu mereka duduk di bangku kayu tua yang kini seperti saksi bisu pertemuan mereka yang berulang. Mereka bicara banyak hal, tentang Indonesia, tentang Yogyakarta, tentang masa kecil Sukimin yang sederhana, tentang Perancis, tentang dunia jurnalistik, tentang mimpi Laudi menjadi dokumentaris. Bahasa mereka kadang terbata, bercampur antara Inggris, sedikit Perancis, dan sesekali bahasa tubuh yang jauh lebih jujur daripada kata-kata. Dan dari percakapan-percakapan itulah, sebuah ikatan tumbuh, perlahan, tapi pasti. Laudi mulai mengenali Sukimin bukan hanya sebagai pria yang menyelamatkannya, tapi sebagai manusia yang hangat, penuh prinsip, dan rendah hati. Seseorang yang tidak berbicara banyak, tapi memandang dengan mata yang jujur. Sukimin pun tak bisa membohongi dirinya sendiri. Walaupun ia selalu merasa minder karena latar belakangnya, ia tahu hatinya mulai berubah. Setiap kali Laudi tertawa, setiap kali ia menyodorkan kopi panas di sore hari, Sukimin merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di negeri asing ini. Namun cinta mereka tak pernah kerasukan kemewahan. Tak ada makan malam mewah, tak ada bunga mahal. Hanya langkah kaki di trotoar, suara air mancur di taman kota, dan lagu-lagu jalanan yang menjadi latar kisah cinta dua orang asing yang saling menemukan dalam kesederhanaan. 5 bulan mereka jalani hubungan itu. 5 bulan yang terasa seperti mimpi di antara realita yang kejam. Tapi seindah-indahnya mimpi, kenyataan selalu datang mengetuk. Dan perlahan, dunia di luar mereka mulai ikut campur. Bukan karena cinta mereka salah, tapi karena perbedaan yang tak semua orang bisa terima, dan badai itu mulai mendekat. 5 bulan cinta itu berjalan seperti angin musim semi, lembut, hangat, namun tidak pernah bisa bertahan lama. Sampai pada suatu hari, segalanya berubah. Laudi mengajak Sukimin bertemu lebih awal dari biasanya. Wajahnya tegang, suaranya lirih, dan sorot matanya tak setenang biasanya. "Aku bilang ke ibuku tentang kamu," ucapnya pelan. Dan di saat itulah, semua ketakutan Sukimin menjadi nyata. Reaksi keluarga Laudi jauh dari yang diharapkan. Bagi mereka, Sukimin bukan pasangan yang pantas. Ia hanya seorang imigran pekerja, tanpa gelar, tanpa kedudukan, tanpa masa depan yang jelas di mata mereka. Bukan orang yang bisa membawa nama baik keluarga. Ibunya marah, ayahnya tak berkata apa-apa, tapi sikap diamnya sudah cukup sebagai penolakan. Mereka memperingatkan Laudi agar tidak bermain-main dengan hidupnya sendiri. Bahkan mengancam akan memutus semua bantuan keuangan jika hubungan itu diteruskan. Laudi menangis. Malam itu ia menelepon Sukimin dan mengatakan semuanya. Sukimin hanya diam. Ia sudah menduga ini akan terjadi sejak awal, tapi mendengarnya langsung dari mulut Laudi membuat hatinya seperti diremuk pelan-pelan. "Lalu kamu mau kita bagaimana?" tanya Laudi dengan suara gemetar. Dan disitulah, Sukimin mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. "Mungkin, kita harus berhenti. Loh, aku nggak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku." Perkataan itu seperti pisau dingin yang menembus dada Laudi. Ia tak mau berpisah, ia tak peduli dengan harta, nama, atau pengakuan. Tapi Sukimin berpikir sebaliknya. Baginya, cinta bukan alasan untuk menghancurkan hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Ia mencintai Laudi, dan justru karena cinta itulah ia memutuskan untuk mundur. Ia memilih menahan sakit sendiri,
demi melihat Laudy tetap utuh di mata keluarganya. Beberapa hari kemudian, Laudy mencoba menemui Sukimin di pelabuhan tapi ia tak ada. Ia tak datang ke taman, tak menjawab pesan, tak ada kabar sama sekali. Dan hanya satu panggilan telepon yang akhirnya masuk ke ponsel Laudy. Suara Sukimin di seberang terdengar pelan, nyaris tak terdengar. "Aku pulang ke Indonesia, mungkin untuk waktu yang lama, atau selamanya, maaf." Klik. Telepon terputus. Dan bersama itu pula, harapan Laudy ikut jatuh, hancur, dan membeku dalam kesunyian. Sejak hari itu, Laudy tak lagi sama. Ia tetap menulis, tetap memotret, tetap tersenyum saat bertugas. Tapi ada yang kosong di matanya, ada ruang yang tak bisa lagi diisi oleh siapapun. Seolah separuh jiwanya ikut pergi bersama pria yang tak sempat ia peluk untuk terakhir kali. Kepergian Sukimin bukan hanya sebuah perpisahan. Itu adalah kehilangan. Kehilangan arah, kehilangan pegangan, kehilangan satu-satunya orang yang membuat dunia terasa damai, meski hanya lewat obrolan sederhana di bangku taman kota. Laudy mencari. Ia mencoba menghubungi nomor Sukimin lagi, tapi tidak aktif. Ia mendatangi pelabuhan, restoran tempat Sukimin dulu bekerja, bahkan bertanya ke teman-teman sesama pekerja migran. Jawabannya selalu sama, dia sudah pulang, gak tahu kapan balik lagi. Namun yang paling menyakitkan adalah, Sukimin tidak meninggalkan apa-apa, tidak sepucuk surat, tidak alamat, tidak petunjuk. Hanya kenangan dan satu kalimat terakhir yang terus terulang di kepala Laudy. Mungkin untuk waktu yang lama, atau selamanya, maaf. Hari-hari berlalu, bulan-bulan terlewati, tahun pun berganti. 3 tahun. Selama itu, Laudy mencoba hidup seperti biasa. Ia pernah diajak berkenalan oleh pria lain, ia mencoba membuka diri, tapi tak ada yang berhasil. Karena tak ada yang bisa menggantikan cara Sukimin memandangnya. Tak ada yang bisa menyamai ketulusan pelukan pria yang dulu melompat ke laut, hanya untuk menyelamatkan nyawanya tanpa berpikir, tanpa alasan. Kadang, malam-malam Laudy habiskan dengan membuka folder lama di laptopnya. Di sana ada foto-foto dari 3 tahun lalu. Wajah Sukimin saat tersenyum kikuk, tangan mereka yang saling menggenggam di meja taman, pantulan sinar senja di danau kecil tempat mereka pernah bicara soal masa depan. Semuanya terasa seperti mimpi. Dan bagian paling menyakitkan dari mimpi itu adalah, tidak ada penutupnya. Hingga suatu sore, di sebuah karnaval penuh warna dan keramaian, di tengah dunia yang seperti sudah melupakan semuanya, Laudy tanpa sengaja memotret seseorang di antara kerumunan, dan dunia yang sudah lama ia bangun tanpa Sukimin. Dalam sekejap, runtuh kembali. Karnaval itu berlangsung meriah. Lampu warna-warni menari di bawah langit malam Perancis. Orang-orang tertawa, menari, dan bernyanyi seolah dunia hanya milik mereka yang sedang bahagia. Di tengah keramaian itu, Laudy berdiri dengan kamera di tangan. Ia mengabadikan setiap momen, mencoba mengusir sejenak bayang-bayang kesepian yang selama ini menghantuinya. Namun saat ia menatap layar kamera, sesuatu membuat jantungnya berhenti. Di antara kerumunan, ada sosok yang sangat dikenalnya. Sosok yang selama 3 tahun ini hanya bisa ia impikan. Sukimin. Ia berdiri di sana, sedikit kaku, memandang ke arah panggung. Wajahnya sama, tapi ada garis-garis lelah dan rindu yang terpancar jelas. Mata mereka bertemu dalam sekejap. Dunia seakan berhenti berdetak. Dalam sekejap, segala kenangan itu datang menghantam Laudy dengan keras. Pelukan yang dulu hangat, tawa yang dulu mengisi hari-hari kelabu, janji-janji yang belum sempat diucapkan. Tanpa sadar, air mata mulai menetes. Laudy berlari ke arah Sukimin, dan tanpa kata, memeluknya erat. Pelukan itu bukan sekadar salam, tapi cermin dari rindu yang tak pernah hilang. Sukimin pun membalas pelukan itu dengan penuh perasaan. Tangis mereka pecah bersama dua hati yang sudah lama terluka, akhirnya bertemu lagi. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada keraguan, ada pertanyaan yang mengganjal. Kenapa kamu kembali setelah 3 tahun? Apakah kamu benar-benar ingin tinggal? Bisakah kita melewati semua ini bersama? Di tengah karnaval yang riuh, mereka berdiri dalam pelukan yang penuh harapan sekaligus ketakutan. Pertemuan ini membuka luka lama, tapi juga menyalakan api harapan baru. Kisah mereka belum berakhir. Justru, babak baru tengah dimulai. Setelah pelukan hangat itu, Laudy dan Sukimin duduk berdua di sebuah bangku taman yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk karnaval. Mata mereka bertemu, saling mencari keberanian dan kejujuran.
Aku tidak mau lagi kehilangan kamu, suara Laudi bergetar, penuh harap. Aku siap menghadapi apapun, asal kita bersama. Sukimin menatap dalam-dalam, menyentuh tangan Laudi dengan lembut, dan berkata dengan suara mantap, aku juga, tidak akan ada lagi perpisahan. Aku akan berjuang untuk kita, meskipun dunia tidak memberi restu. Mereka tahu jalan di depan tidak mudah. Keluarga, budaya, dan perbedaan masih menjadi tantangan besar. Namun cinta mereka lebih kuat dari ketakutan dan rintangan. Keputusan itu bukan hanya janji, tapi sumpah dalam hati. Untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan mereka. Untuk berani memilih cinta di tengah dunia yang penuh prasangka. Dengan tekad bulat, mereka sepakat untuk melangkah maju bersama. Melewati segala halangan yang mungkin menghadang. Dan di bawah langit malam yang cerah. Di tengah karnaval yang penuh warna, dua jiwa yang pernah hilang kini menemukan rumah di dalam pelukan satu sama lain. Keputusan mereka sudah bulat. Laudi dan Sukimin akan menikah. Walau tanpa restu keluarga, walau harus menghadapi tatapan dan bisik-bisik yang penuh penolakan. Persiapan pernikahan bukanlah cerita indah seperti di film. Ada banyak rintangan yang harus mereka lewati. Tempat tinggal yang sederhana, pekerjaan yang belum pasti, dan beban emosional yang tak terlihat dari luar. Tapi bagi mereka, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Menikah bukan hanya soal pesta dan upacara, tapi soal komitmen untuk tetap bersama, melewati segala badai yang datang. Hari pernikahan mereka sederhana tapi penuh makna. Hanya dihadiri beberapa teman dekat dan sahabat, tanpa kehadiran keluarga Laudi. Namun di wajah mereka terpancar kebahagiaan yang tulus. Dua hati yang menolak menyerah pada dunia, dan memilih untuk saling menjaga, apapun yang terjadi. Mereka tahu jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan. Tapi kali ini, mereka tidak berjalan sendiri. Dengan tangan saling menggenggam erat, mereka siap membangun masa depan bersama, melawan segala prasangka dan rintangan. Cinta mereka adalah bukti bahwa takdir bisa bertemu di tempat yang tak terduga, dan keberanian untuk memilih cinta adalah kekuatan terhebat yang bisa dimiliki dua insan. Waktu terus berjalan, membawa mereka ke babak baru kehidupan. Laudi dan Sukimin membangun rumah kecil mereka dengan cinta dan kerja keras. Mereka belajar saling memahami lebih dalam, menghadapi dunia yang kadang keras dengan kepala tegak dan hati terbuka. Mereka tidak lagi peduli pada tatapan sinis atau kata-kata yang menyakitkan. Karena yang terpenting bukan restu dunia, melainkan restu hati yang telah lama mereka genggam bersama. Di pagi yang cerah, suara tawa mereka memenuhi ruang-ruang kecil di rumah itu. Mimpi yang dulu terasa jauh kini menjadi nyata. Sukimin yang dulu hanyalah seorang pekerja biasa, kini berdiri tegak di samping perempuan yang dicintainya. Dan Laudi, yang dulu hanya berani bermimpi, kini merasakan hangatnya cinta yang tak tergoyahkan. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas negara, bahasa, atau status sosial. Cinta mereka adalah permata yang ditemukan kembali. Setelah 3 tahun hilang dalam gelombang kehidupan, kini, di tengah dunia yang penuh warna dan harapan, Laudi dan Sukimin berjalan beriringan, menatap masa depan dengan keyakinan dan senyum yang tulus. Karena cinta mereka adalah kisah yang tidak akan pernah berakhir.